Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robensa, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biologi sel dengan materi struktur dan fungsi kloroplas. Baiklah, materi-materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pemahaman kloroplas, yang kedua struktur kloroplas, yang ketiga fungsi kloroplas, yang keempat mekanisme fotosintesis kloroplas, dan yang terakhir yaitu hubungan kloroplas dengan organel lain. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pembahasan yang pertama yaitu tentang kloroplas. Jadi, menurut dari Sonjahi, kloroplas ini merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastida pada tumbuhan dan alga. Kloroplas ini mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organel lain. Bisa dilihat gambar samping yaitu mengenai gambar mengenai kloroplas. Gambar kloroplas. Selanjutnya, yang kedua yaitu akan kita bahas tentang struktur kloroplas. Struktur kloroplas itu yaitu yang pertama kita akan bahas tentang membran terluar. Membran luar dalam struktur kloroplas merupakan membran yang sangat permeabel. Membran permeabel merupakan tipe membran sel yang dapat dilalui semua zat, baik zat padat maupun zat cair, tanpa terkecuali. Yang kedua, strukturnya yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran ini merupakan bagian dari kloroplas yang menjadi pembatas atau penghalang antara membran dalam dan membran luar. Ruang antar membran terletak di antara membran luar dan membran dalam yang memisahkannya menjadi dua bagian yang berbeda. Bisa dilihat gambar di samping, sudah ditunjukkan dengan tanda panah, yaitu ada membran luar dan ruang antar membran. Selanjutnya, membran dalam. Membran dalam banyak pigmen fotosintesis yang terletak pada tilakoid. Pigmen ini akan menangkap cahaya matahari dan mengubah energi cahaya ini menjadi energi kimia dalam bentuk ATP atau disebut juga dengan adenosin trifosfat. Yang keempat, stroma. Stroma ini merupakan bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Stroma merupakan bahan dasar atau matriks kloroplas tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Bisa teman-teman lihat semua gambar di samping yang ditunjukkan oleh panah. Di sana ada membran dalam dan juga ada stroma. Selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid ini merupakan bagian dalam yang berfungsi sebagai tempat reaksi terang serta berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. Jadi tilakoid ini perannya untuk menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan alga. Selanjutnya ada granum. Granum ini merupakan bagian yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ditunjukkan tanda panah granum yang membentuk seperti uang logam. Granum ini merupakan sistem membran yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi fotosintesis. Nah, jadi pada granum inilah fotosintesis itu berlangsung. Selanjutnya ada DNA plastisida, yaitu merupakan bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastida. Fungsinya yaitu untuk replikasi kloroplas dan pembelahan sel kloroplas. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan bagian dari membran dalam kloroplas yang berfungsi sebagai sintesis protein. Selanjutnya plastoglobula. Plastoglobula ini merupakan senyawa kimia yang terkandung di dalam kloroplas.
Senyawa plastoglobulat disusun atas lipid yang berbentuk globul. Selanjutnya ada pati. Pati amilum atau pati merupakan produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Jadi seperti kita ketahui kan, pati ini adalah hasil dari proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya ada fungsi dari kloroplas. Fungsi dari kloroplas ini yaitu yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, semua bagian pada yang berwarna hijau pada tumbuhan, termasuk batang hijau dan buah yang belum matang, memiliki kloroplas. Tetapi daun merupakan tempat utama untuk berlangsungnya fotosintesis pada sebagian besar tumbuhan. Jadi walaupun yang berwarna hijau seperti batang, buah yang belum matang, tapi pada daun lah tempat utamanya berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya sebagai organel penghasil energi. Selanjutnya mekanisme fotosintesis kloroplas. Yang pertama yaitu jadi mekanisme fotosintesis kloroplas ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini yaitu adalah bagian awal dari proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari. Reaksi terang ini disebut juga dengan fotofosforilisasi yang terjadi reaksi Hill atau disebut juga transfer elektron. Hal dibutuhkan dalam reaksi terang ini molekul air dan cahaya matahari. Hasil dari reaksi terang ini merupakan energi ATP dan NADPH2 yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Berikut bisa gambar dari reaksi gelap dan reaksi terang. Bisa dilihat di gambar yang sudah dicantumkan di PPT. Selanjutnya hubungan kloroplas dengan organel lain. Hubungan fungsional kloroplas dan mitokondria dalam pembentukan energi kloroplas. Di dalam kloroplas ini akan terjadi fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan molekul organik yang digunakan oleh mitokondria. Sel eukariotik sebagai bahan bakar dalam respirasi sel. Proses respirasi akan memecah bahan bakar tersebut dan menghasilkan ATP. Produk buangan respirasi yaitu seperti diketahui CO2 dan air yang akan digunakan kembali untuk proses fotosintesis. Bisa dilihat gambar samping. Dan baiklah, sekian video pembahasan dapat saya sampaikan. Lebih kurang, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.